Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut kesetaraan perempuan di dunia masih tertinggal jauh. Menjadi perempuan itu susah, menantang. Kenapa sih perempuan harus disuruh memilih? Perempuan itu multiperan. Saya bisa menjadi ibu, menjadi istri, menjadi tetangga, menjadi jurnalis. Semua perempuan bisa melakukan banyak hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Positif, podcast siswa edukatif. Seperti yang kita tahu teman-teman, Positif ini salah satu program dari sekolah kita SMA Negeri 1 Porong, di mana program ini tuh menuangkan karya-karya siswanya dan mungkin bisa meningkatkan literasi. Sebelumnya kita kenalan dulu ya. Kenalin, aku Fiani Paradita Aranja sebagai host di sini. Dan depan narasumber aku, saya Zakia Amalia. Hai Amel, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kamu apa kabar, Cak? Alhamdulillah baik juga. Kesibukan kamu akhir-akhir ini apa sih, Nah? Ya seperti pada belajar pada umumnya ya, sibuk mengerjakan tugas amalan mepet dengan kenaikan kelas yang mungkin diberi deadline-nya itu sangat tipis-tipis sekali. Setuju banget, tugas kita akhir-akhir ini banyak banget ya teman-teman, karena mungkin kita akan naik kelas juga dan ini udah semester 2 akhir. Nah, tapi di sela-sela kesibukan kita masih sempat loh memperingati Hari Kartini. Kamu seneng gak sih Mel kemarin Hari Kartini itu? Seneng banget sih. Ya seru banget kan, itu kita pakai kebaya dan ada lomba-lombanya gitu juga teman-teman. Dan mungkin itu cara kita memperingati ya Hari Kartini sebagai hari kebangsaan pahlawan wanita Indonesia. Nah, sampai saat ini masih ada loh pahlawan wanita yang berjuang untuk wanita-wanita hebat di luar sana. Salah satunya ini Najwa Shihab. Kira-kira gimana sih pendapat Anda tentang beliau? Kita langsung tanya-tanya aja ya. Kamu tahu kan Mel sosok Najwa Shihab ini? Tahu? Nah, kira-kira siapa sih beliau ini dan gimana latar belakangnya? Jadi setahu saya, Najwa Shihab ini lahir di Makassar pada tanggal 16 September 1977. Dia ini merupakan anak kedua dari Quraish Shihab, mantan Menteri Agama Indonesia, dan juga ibunya Fatmawati Assegaf. Dari biodatanya itu kita seharusnya sudah tahu ya, kalau dia ini adalah wanita yang tumbuh di lingkungan keluarga yang menjunjung tinggi pendidikan dan nilai keagamaan. Wah bener banget ya, dari keluarganya aja udah terpandang dan makanya beliau bisa tumbuh menjadi sosok yang hebat dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar ya. Dan gimana sih perjalanan karir beliau ini merintis menjadi jurnalis yang hebat sampai saat ini tuh? Jadi dia merintis menjadi jurnalis itu berawal ketika dia kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dia ini sudah magang melalui diksi acara JDI. Jadi setelah lulus itu dia tidak pusing memikirkan harus bekerja di mana, karena dia langsung direkrut oleh Metro TV untuk menjadi pembawa acara Mata Najwa. Yang mungkin saat ini kita berpikirnya itu adalah acara TV yang paling kritis dan mendalam ya dalam wawancaranya. Ya keren banget kan teman-teman, dari semasa kuliah aja dia udah diterima di kampus paling top di Indonesia dan aktif banget ya semasa kuliahnya. Jadi setelah dia lulus ini mudah untuk mendapat pekerjaan. Dan kontribusi apa sih yang dia tuangkan ke dalam dunia digital saat ini tuh? Najwa Shihab ini berkontribusi besar di dunia jurnalisme Indonesia ya. Dia ini mendorong budaya untuk berpikir kritis kepada pejabat. Lalu dia ini juga inovatif melalui narasi kan gitu kan. Dia ini kan sudah mampir-mampir di stasiun TV terkenal di Indonesia ya. Beliau kan udah mendapat penghargaan. Kalau boleh tahu apa aja sih penghargaannya? Dia ini yang pertama mendapatkan penghargaan jurnalis terbaik di Metro TV. Lalu dia ini pernah menjadi presenter terbaik juga di acara Panasonic Awards. Oh, keren banget kan teman-teman. Selain jadi jurnalis, beliau ini juga aktivis hebat loh. Kira-kira apa sih yang menumbuhkan kesadaran beliau untuk mementingkan isu-isu ini di masyarakat sekitar? Jadi berawal dia menjadi jurnalis perempuan ya yang didominasi oleh laki-laki, dia itu berpikir bahwa kesetaraan gender itu memang sangat penting. Termasuk dia juga menekankan kepada para wanita bahwa dia itu tidak seharusnya
disuruh memilih antara menjadi ibu rumah tangga atau menjadi wanita berkarir, karena keduanya bisa sangat dilakukan secara bersama-sama. Bener banget, karena ada juga nih teman-teman pendapat yang mengatakan itu kalau wanita nggak perlulah sekolah tinggi-tinggi karena ujungnya akan didapet. Kalau dari pendapat kamu sendiri, gimana sih sama kata-kata itu? Menurut saya itu sangat monoton dan ketinggalan zaman ya, karena itu benar-benar menurunkan derajat sebagai wanita. Sebenarnya wanita ini kan juga perlu untuk mengasah pendidikan lebih tinggi lagi, karena pendidikan sendiri itu juga sebenarnya hak bagi seluruh orang ya, lelaki maupun wanita. Iya benar banget, aku juga nggak setuju sih teman-teman sama pendapat itu, karena terserah kita ya mau melanjutkan pendidikan atau berkeluarga, itu butuh bekal pendidikan penting loh teman-teman. Apalagi sebagai ibu rumah tangga aja kita itu kepintaran kita menurun ke anak-anak kita. Jadi kalau kita nggak melanjutkan pendidikan itu nggak banget sih menurut aku teman-teman. Dan menurut kamu langkah apa aja yang beliau ambil dalam memperjuangkan hak-haknya ini? Melalui narasi TV dan media sosial, dia ini mengangkat isu-isu tentang kekerasan seksual, kesetaraan gender, dan seberapa penting pendidikan bagi wanita. Gimana sih cara Najwa Shihab ini membangun kesadaran untuk masyarakat betapa pentingnya isu-isu yang beredar saat ini? Dari narasi-narasi TV yang dibawakannya, dia ini mengangkat isu-isu mengenai kekerasan seksual, kesetaraan gender, dan juga pentingnya pendidikan bagi wanita. Oh iya. Dia juga pernah aktif di forum-forum yang membahas tentang pendidikan bagi wanita, jadi seperti itu. Dia seringkali memberikan motivasi. Kalau cara menumbuhkan literasi di Indonesia saat ini itu gimana? Karena secara kita tahu kan Indonesia ini minim literasi ya, apalagi untuk para Gen Z seperti kita ini. Mungkin kalau beritanya terlalu panjang itu kita kayak males gitu bacanya. Jadi Najwa Shihab ini mengajak para generasi muda ya untuk lebih melek terhadap dunia politiknya. Yang kedua, lebih memberikan inovasi tentang berpikir kritis. Lalu yang terakhir ini, Najwa Shihab memberikan tips agar kita tidak termakan hoax di luar sana. Bener banget teman-teman, kita ini juga nggak bisa sembarangan ya menerima info, apalagi mungkin aku dan Amel juga pernah termakan hoax. Jadi pinter-pinter aja dalam memilih informasi supaya kita nggak termakan berita-berita hoax tersebut. Dan selama berkarir sebagai jurnalis ini tentu ada tekanan dan tantangan dong. Apa aja sih tantangan yang beliau hadapi? Yang pertama, dia ini pernah mendapat penekanan dari beberapa pihak yang tidak nyaman dengan pertanyaan kritisnya ya. Lalu yang kedua itu dia pernah mendapatkan rapor merah di mata Najwa pada awal penanyaan. Dan dari perbincangan kita tadi nih, kira-kira nilai apa yang bisa kita ambil dari sosok beliau dan mungkin aku dan teman-teman sekalian bisa terapkan di kehidupan sehari-hari? Jadi karena Najwa Shihab ini adalah wanita yang independen ya, wanita yang independen, pendidikannya tinggi dan juga karirnya sangat tinggi. Kita sebagai perempuan itu seharusnya bisa mengambil motivasi ya, bahwasanya tidak selamanya perempuan ini disuruh hanya menjadi ibu rumah tangga, melainkan kita ini bisa seharusnya mengasah pendidikan yang lebih tinggi. Intinya pendidikan itu sangat penting bagi wanita. Lalu yang kedua, jangan sampai menghilangkan nilai-nilai kepedulian sosial. Dan yang terakhir, empati kepada sesama perempuan ini harus lebih ditingkatkan, terutama di Indonesia ya. Benar banget teman-teman, kita harus peduli kepada sesama ya, apalagi kalau bukan kita siapa lagi yang mendukung. Kita harus mendukung diri sendiri, mendukung orang lain untuk terus berkembang, dan kita harus berani untuk memulai sih. Dan kalau ada kata-kata itu juga woman support woman, jadi jangan sampai kita nggak peduli deh sama orang lain. Nah teman-teman, nggak kerasa nih perbincangan kita tadi udah berjalan beberapa menit ya, dan setelah dengar penjelasan dari Amel, aku terbuka banget sih dan salut kepada sosok Najwa Shihab ini, dan apresiasi yang besar banget untuk para wanita dan ibu yang berjuang untuk dirinya sendiri, keluarga, maupun anak lain. Semoga teman-teman sekalian juga dapat hikmah dari obrolan kita hari ini, dan sepertinya cukup sampai di sini perbincangan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kepada para pahlawan wanita Indonesia yang telah berjuang keras untuk kesetaraan dan keadilan. Perjuangan kalian telah membuka jalan bagi kami untuk mengejar impian dan mencapai tujuan. Kami sangat menghormati keberanian dan keteguhan hati kalian dalam menghadapi berbagai tantangan dan diskriminasi. Semoga semangat kalian terus menginspirasi generasi mendatang untuk terus berjuang demi kesetaraan dan keadilan bagi semua. Kami percaya bahwa kesetaraan dan keadilan adalah hak asasi manusia yang fundamental, dan kami akan terus berjuang untuk mewujudkannya. Dari perjuangan melawan ketidaksetaraan hingga memperjuangkan hak-hak para wanita, kalian telah membuktikan bahwa keberanian dan tekad dapat mengubah sejarah. Kami berterima kasih atas perjuangan kalian dan kami berharap agar bisa melanjutkan perjuangan kalian. Terima kasih atas dedikasi dan pengorbanan kalian. Kalian adalah teladan bagi kami semua, dan kami berharap dapat mengikuti jejak kalian dalam memperjuangkan keadilan dan kesetaraan. Semoga kita semua dapat terus berjuang bersama untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan setara bagi semua orang, di mana setiap individu dapat hidup dengan bermartabat dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan mencapai potensi mereka. Kami berjanji untuk terus memperjuangkan hak-hak perempuan dan kesetaraan, serta menginspirasi orang lain untuk bergabung dengan kami dalam perjuangan ini. Dengan semangat dan tekad yang kuat, kami yakin bahwa kita semua dapat menciptakan masa depan yang lebih cerah dan bermanfaat bagi semua orang. Behind the Scenes. Halo teman-teman, selamat datang di Positif, podcast siswa edukatif. Sila, ibu ngurus kesibukan kamu akhir-akhir ini apa sih, Nak? Apa tuh? Halo teman-teman, nggak salah, mungkin para Gen Z kayak kita ini, karena mungkin kita agak males membaca kalau artikelnya itu terlalu banyak atau gimana gitu. Di luar sedikit ya. Panasonic Awards, lalu dia juga pernah mendapatkan masalah yang